Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa Kapol Subsektor Pasar Induk Kramat Jati, Polres Metro Jakarta Timur melakukan patroli, silaturahmi, dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan wujudan dari rasa aman, tertib, dan juga nyaman. Dalam rangka mengimplementasikan program kerja Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nur Rizal dan arahan Kapolsek Kramat Jati, AKP Pesta Hasiholan Siahaan, Kapol Subsektor Pasar Induk Kramat Jati Ibda Abdul Basit melaksanakan kegiatan patroli, silaturahmi, dan edukasi kepada para pedagang, supir truk, serta anak-anak yang berada di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program membangun komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang dicintai oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan patrolinya, Ibda Abdul Basit menyambangi para pedagang dan supir truk untuk berdialog secara langsung, mendengarkan keluhan, serta menanyakan situasi keamanan dan kenyamanan di Pasar Induk. Para pedagang juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran polisi yang rutin menyambangi mereka. Kapol Subsektor Pasar Induk juga melakukan patroli jalan kaki di area pasar untuk memantau langsung situasi keamanan, khususnya di titik-titik rawan yang sebelumnya sering digunakan sebagai tempat berkumpul para pelaku kejahatan. Tidak hanya kepada orang dewasa, Ibda Abdul Basit juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang berada di lingkungan pasar. Dengan pendekatan yang humanis, Ibda Basit mengajarkan pentingnya kejujuran. Jangan maling. Allah melihat yang baik-baik anak. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan tanam jagung serentak kuartal 4 di lahan pertanian desa sepanjang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 8 Oktober 2025. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan bahwa kegiatan program swasembada pangan nasional ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Bulog, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada tahap tanam kuartal 4 ini disampaikan sekitar 200 hektar lahan untuk menanaman jagung di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan hasil panen ke depan dapat melimpah dengan adanya pendampingan intensif dari kepolisian dan kolaborasi semua pihak. Usai kegiatan penanaman, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing bersama Forkopimda dan Bulog melakukan pemberangkatan hasil panen jagung sebanyak 30 ton dari panen kuartal 3 ke gudang Bulog Surabaya. Wakil Bupati Sidoarjo Mibik Idayana yang turut melepas pengiriman hasil panen menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan. Hasil panen jagung di kuartal 3 menunjukkan semangat dan keseriusan semua pihak dalam menyukseskan program ketahanan pangan mendukung Asta-Cita Presiden. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Timur menerima kunjungan perwira siswa sekolah staf dan komando TNI dalam rangka kuliah kerja dalam negeri atau KKDN tahun ajaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara TNI dan Polri dalam mendukung stabilitas keamanan nasional. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebanyak 96 perwira siswa pendidikan reguler Livsesko TNI melaksanakan kuliah kerja dalam negeri di Polda Kalimantan Timur. Rombongan dipimpin langsung oleh Komandan Sesko TNI Marsikal Madya TNI Arif Widianto. Kehadiran para perwira siswa disambut hangat oleh Irwasda Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Aloysius Suprijadi, didampingi Karo Ops, Dirsamapta, serta Dirres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Penyambutan ini merupakan wujud solidaritas antar institusi dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para perwira siswa mendapatkan pemaparan mengenai strategi dan program unggulan Polda Kalimantan Timur. Materi meliputi penanganan gangguan Kamtibmas, operasi kepolisian, serta pemberantasan tindak pidana narkoba. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperdalam pemahaman sinergi antara TNI dan Polri.
Kolaborasi antar Matra dan Polri dianggap krusial dalam mendukung stabilitas keamanan nasional dan pertahanan negara. Komandan Sesko TNI Marsikal Madya Arif Widianto menyampaikan bahwa KKDN ini memberikan pengalaman strategis bagi perwira siswa untuk memahami peran Polri di lapangan. Dengan demikian, sinergi operasional dan strategis dapat terbangun sejak dini. Polda Kalimantan Timur menyambut baik kegiatan KKDN ini dan menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Langkah ini sekaligus menegaskan peran Polri sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Kegiatan KKDN di Polda Kalimantan Timur ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang harmonis antara TNI dan Polri, sehingga kehadiran keduanya semakin dirasakan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan nasional. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Seram bagian Timur Polda Maluku melakukan berbagai giat pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya Ibda Muhammad Ain Wokas, perwira pertama Polri yang menjabat sebagai Kapol Subsektor Banggai, memberikan pelayanan mengajar mengaji dan mengabdi lewat keteladanan dan nilai keagamaan. Sosok Ibda Muhammad Ain Wokas Kapol Subsektor Banggai, Polres Seram bagian Timur Polda Maluku mencuri perhatian. Bukan hanya karena dedikasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi di balik seragam dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum, Ibda Ain juga dikenal sebagai pembimbing rohani yang konsisten membina generasi muda dalam kegiatan keagamaan. Di tengah padatnya tugas kepolisian, Ibda Ain senantiasa menyisihkan waktu untuk hal-hal positif. Salah satu kegiatan yang rutin ia lakukan adalah mengajar anak-anak dan remaja mengaji di masjid. Aktivitas ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan telah menjadi bagian dari kesehariannya dan bentuk pengabdian tulus kepada masyarakat. Tak hanya aktif di ruang ibadah, Ibda Ain juga kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama warga, mengajarkan nilai-nilai agama dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi moral generasi penerus. Kepercayaan masyarakat terhadap Ibda Ain juga tercermin dari berbagai peran keagamaannya. Ibda Muhammad Ain Wokas kerap dipercaya menjadi khotib sholat Jumat dan pembaca tilawah Al-Quran dalam acara-acara penting seperti pernikahan warga. Kiprah ini semakin mempererat kedekatannya dengan masyarakat dan mempertegas citra Polri sebagai pelayan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Humas Polres Seram bagian Timur Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Cilacap melalui Satuan Reserse Kriminal dan Polsek jajaran berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap selama periode September hingga Oktober 2025. Dari hasil pengungkapan sejak September hingga Oktober, total ada 28 TKP dengan 11 tersangka yang sudah diamankan. Barang bukti yang disita antaranya 15 unit sepeda motor, 11 printer, 2 laptop, 5 STNK palsu, sejumlah uang dan peralatan kejahatan seperti kunci letter Y. Dari jumlah tersebut, 12 kasus merupakan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah Cilacap Selatan, Sidareja, Wanareja, dan area Pelabuhan Cilacap. Untuk seluruh TKP ini, ya jumlah TKP itu ada 28 TKP, tersangka 11 tersangka. Selanjutnya untuk barang bukti yang sudah kita amankan, ini ada 15 unit kendaraan bermotor roda 2. Selanjutnya ada 11 unit printer, kunci letter Y, 2 buah laptop, 5 lembar STNK, 1 tas plastik, flash disk, dan pakaian. Selain itu, polisi juga mengungkap 16 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang menyasar rumah dan sekolah dengan modus mencongkel jendela. Kasus tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni Cipari, Sidareja, Karangpucung, Wanareja, Gandrung Mangu, Cimanggu, dan juga Kesugihan. Para pelaku sebagian besar merupakan residivis yang kembali beraksi. Modusnya beragam cara, mulai dari membobol rumah, mencuri motor di area pelabuhan, hingga menjarah aset sekolah. Bahkan ada yang memalsukan STNK untuk dijual bersama motor curian.
Pengungkapan ini hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga komitmen Polresta Cilacap untuk menjaga keamanan di Cilacap. Beberapa barang bukti kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi pemiliknya akan segera dikembalikan. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu tersangka lainnya dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Polresta Cilacap juga mengimbau agar warga segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana serta membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan bebas pulsa call center 110 Polresta Cilacap. Saat ini para tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Humas Polresta Cilacap melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.